begini, kalau memang saya itu takut, kalau memang saya itu pengecut, saya menghadapi sidang loh. Saya menghadapi sidang. Tapi Anda menghindari berarti tidak benar? Saya menghadapi sidang. Mau bukti apa lagi bahwa saya berani menghadapi sidang loh saya. Sidang oke. Lalu atas nama sidang kan setelah sidang, kemudian surat dakwaan, lalu kemudian timelinenya adalah saya melakukan eksepsi kan begitu. Lalu di mana saya terlihat penakut itu di mana? Di mana letak penakut ya Bang Freddy? Sebentar Mbak ya, adapun sekarang ini saya melakukan pra peradilan, sekali lagi ini justru keberanian. Memang pra peradilan itu tidak ada sidang juga. Kita beri kesempatan Bang Freddy, silakan. Ya, di mana takutnya? Mana takutnya coba dicari? Memang harus. Mana takut saya mana? Kalau nggak hadir persidangan ya ditangkap, ditahan. Memang harus. Karu-karuan. Memang hukum kita memang prosesnya memang beliau ini nanti kan kalau kita masuk pokok perkara ya, masuk perkara kan menjadi ada kemungkinan untuk dihukum. Ya. Jelas kan? Kita itu berada, bentar, kita itu berada di dalam hukum modern kata Profesor Edi Hirai ya. Dalam hukum modern ini tidak bisa menjamin ya, yang menang itu pasti benar, ya. Yang kalah itu pasti salah, bisa sebaliknya, ya. Yang salah dimenangkan, yang benar disalahkan, ya. Itu adalah fakta statistik kita. Dengan demikian sebagai advokatnya Dr. Tifa, kami menggunakan sarana yang memang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan perlawanan yang disebut pra peradilan. Ini adalah ujian terhadap yang disebut due process of law. Ya. Due process of law itu apa? Adalah meyakinkan bahwa dalam rangka menegakkan hukum tidak boleh ada hukum yang dilanggar juga. Gitu. Berarti bukan abusing of process ya? Bukan Oke, saya mau dengar. Tapi menggunakan hak hukum. Oke, baik. Bang Rifai ada yang ingin Anda sampaikan? Oke, kalau saya berpendapat untuk praper yang pertama ini saya masih menghargai sebagai satu upaya hukum lah ya. Tapi sejujurnya kami sedang memantau juga yang dilakukan oleh Pak Roy. Karena bagaimanapun dalam sebuah kesatuan ya. Pak Roy ini sudah masuk ke praper keempat bahkan masuk ke praper kelima. Ya, saya tadi pagi dengan Gofur di satu TV beliau melentarkan jadi juga ada kemungkinan mau kelima katanya. Keempat sudah didaftarkan. Sudah daftarkan. Nah, sementara 2 dan 3 kan sudah ditolak. Nah, sejujurnya kalau Pak Roy kalau kita lihat sudah memang juga kami minta sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga dan itu jantungnya. Itu yang paling penting yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. Kan langkah awal. Langkah selanjutnya atau pertarungan yang sesungguhnya adalah gugatan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap UGM, terhadap KPU, terhadap Jokowi terkait dengan upaya mereka selama ini menutup-nutupi informasi publik yang seharusnya berdasarkan putusan ini adalah hak publik yang harus diberikan. Tetapi berbulan-bulan mereka tutup-tutupi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya ada yang ditambahkan. Ada satu hal yang kami sama sekali tidak menyangka. Bahwa di persidangan pertama majelis menyatukan semua permohonan sehingga pada persidangan pertama itu terjadi cross check ya, cross check bahwa KPU memang tidak pernah melakukan verifikasi faktual, bahwa UGM memang ternyata tidak mempunyai permintaan dan banyak hal lagi. Dan kemudian cross check yang kedua di persidangan terakhir UGM itu KIP luar biasa memang ya, kami tidak menyangka sehingga proses sengketa ini dan pembuktiannya sangat berjalan efektif dan efisien. Terima kasih Komisi Informasi Pusat. Ya, terima kasih Komisi Informasi Pusat dan ternyata kita yakin ya sesuai dengan apa yang ungkapan di pintu gerbang ruang sidang, senjata bagi diktator adalah ketertutupan dan kerahasiaan. Senjata bagi pemerintahan demokratis adalah keterbukaan. Dan ini akan menjadi jurisprudensi, menjadi presiden. Tidak boleh ada PPID dan universitas-universitas yang tidak makan gaji buta. Mereka harus bekerja, mengumpulkan, mengkompilasi dokumen-dokumen penting yang harus diketahui publik, dan ketika publik meminta dengan alasan yang jelas harus diberikan. Jangan seperti UGM, pelintat-pelintut. Terima kasih. Pesan Pak Jokowi on the track, tetap pada koridor hukum,
masih diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan ahli-ahli yang mereka anggap bisa melepaskan mereka dari status tersangka. Kita lihat, dan pesan Pak Jokowi adalah, yang paling utama adalah kita ketemu di pengadilan, dan itu adalah ranah di mana nama baik beliau bisa kembali pulih, karena itu adalah instrumen atau memang tempatnya untuk membuktikan apakah itu menurut mereka palsu atau sesuai dengan keterangan UGM dan otoritas yang lain, ya, gitu. Jadi Pak Jokowi berpesan bahwa ini harus masuk ke ranah peradilan. Oke, satu lagi dari saya, terakhir ya, dari saya ya. RRT siap-siap kau ya, oke. Saya hari ini datang ke Polda Metro Jaya, ya, saya bawa rekan saya untuk diperiksa tambahan karena dia merupakan saksi atas laporan saya, oke. Yang kedua, saya mau sampaikan hari ini juga saya bawa surat. Ya, saya akan menyampaikan surat kepada Dirkrimum untuk segera melakukan penahanan terhadap RRT. Kemudian saya minta juga Dirkrimum meneruskan surat saya nantinya kepada kejaksaan agar jaksa juga melakukan penahanan terhadap RRT. Karena kenapa? Berkas minggu depan saya minta untuk dikirim. Ya. Apabila sudah dikirim dan dinyatakan lengkap, maka segera lakukan penahanan terhadap RRT. Nah, itu dari saya. Oke, ya, begitu ya teman-teman, oke? Ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, jadi ini supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa kami bertiga, Roy Suryo, Rismon Syanipa, dan saya, Dr. Tifa, itu mengalami diskriminasi, mengalami inequality before the law. Ya, supaya tahu, tanggal 7 November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 tersangka. Ya, tapi sampai dengan hari ini, 5 tersangka yang lain sama sekali belum dilakukan pemeriksaan. Ya, ini buat kami diskriminatif. Kemudian sebelum mereka diperiksa, bahkan kemudian kami bertiga berkasnya dari Polda Metro Jaya per 12 Januari 2026 sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, ini diskriminasi yang kedua. Ini kami mengalami inequality before the law yang kedua. Dan ini sudah di luar batas, ya, sudah di luar batas. Namun secara ilmu saya, ya, ilmu perilaku, ilmu neuroscience behavior, saya melihat tindak tanduk dari Polda Metro Jaya itu menunjukkan bahwa mereka itu kebingungan, mereka itu panik, ya, sehingga mereka melupakan undang-undang mereka sendiri, perkap. Mungkin nanti Pak Alkati bisa sampaikan. Mereka juga melupakan apa yang menjadi standar operasional prosedur. Kami, ya, sudah menyampaikan daftar permohonan saksi-saksi dan ahli-ahli, ya, untuk RRT. Tetapi sampai dengan hari ini belum dipanggil satupun. Bahkan kemudian baru saja kami terima bahwa mereka akan dipanggil tanggal 20 Januari 2026. Sementara berkas kami sudah dilimpahkan ke kejaksaan 12 Januari 2026. Ini artinya Polda Metro Jaya mengalami kebingungan secara waktu. Ya, kenapa? Kalau berkas dilimpahkan ke kejaksaan, artinya mereka sudah selesai melakukan pemeriksaan. Berkas sudah lengkap kan? Baru mereka kemudian patut dan layak untuk melimpahkan kepada kejaksaan. Nah, artinya apa? Polda Metro Jaya kami duga melemparkan bola panas. Mereka kebingungan. Kemudian yang kedua, ya, yang kami mau sampaikan adalah kami juga membutuhkan ini sebagai hak kami sebagai warga negara yang memiliki persamaan hak di mata hukum kita, ya, bahwa kami juga menuntut adanya ketransparansi terhadap 709 dokumen yang dimiliki oleh Joko Widodo, ya, yang dimiliki oleh Joko Widodo itu ada 709 dokumen, ya, yang menurut yang menurut Badaskrim tanggal 22 Mei 2025 itu sudah di-spill oleh mereka. Sekitar 55, ini kalau para teman-teman jurnalis ingat, ya, mereka sudah spill sekitar 55 dari 709 dokumen tersebut. Yaitu isinya transkrip, isinya registrasi, kemudian isinya foto-foto KKN dan sebagainya. Itu kurang lebih ada 55 dan saat ini sudah kami lakukan penelitian. Nah, kalau Badaskrim sudah spill
berarti kami juga menuntut keterbukaan atas Undang-Undang Informasi Publik terhadap sisa 564 dokumen yang lain untuk kami lakukan penelitian. Nah, teman-teman, dari 709 dokumen, kami sudah meyakini bahwa salah satunya adalah soal skripsi. Ya, kami bertiga sudah berkali-kali sampaikan bahwa skripsi dari Joko Widodo itu adalah skripsi palsu. Kami meyakini berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan metodologi riset bahwa skripsi tersebut palsu. Berikutnya lagi, tanggal 22 Mei 2025 juga, Barreskrim juga mengeluarkan transkrip nilai. Ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985 ya, transkrip nilainya seperti ini. Ini skripsi palsunya, Ya, Dok. ya, ini skripsi palsu ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Barreskrim waktu itu, yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja, kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Sebab ya, dokumen utama yang selama ini dianggap sebagai dokumen asli ya, kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy ya. Jadi ini adalah ijazah, gini ya, gimana nih? Ijazah ya. Mas, aku pinjam yang Mbak Gito. Yang lebih gampang nih. Saya mau tunjukkan ya. Ini yang print out. Ya, yang asli. Ini ya, ini lulus tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Ya. Inilah bentuk ijazah asli. Ya. Ada watermark ya. Ya. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat, dari apanya yang paling ceto welo-welo. Apanya? Sobat Politik, selamat datang kembali di kanal YouTube kita Kabar Politik Viral, wadah dialog, analisis tajam dan pusat informasi terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan yang sangat penting dan bersejarah ini, kita akan membongkar secara tuntas, mendalam, transparan, dan tanpa ada yang ditutup-tutupi mengenai perkembangan sidang kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang kembali mendobrak ruang publik dengan menyedot perhatian nasional. Selama lebih dari 10 tahun, persoalan keabsahan dokumen pendidikan tingkat sarjana ini terus menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat. Banyak pihak yang mencoba menganggap isu ini selesai, namun rasa keadilan dan dahaga akan kejujuran dari rakyat Indonesia tidak pernah bisa dibungkam begitu saja. Hari ini fakta-fakta baru terungkap di meja hijau dan kita akan bedah satu persatu secara terstruktur. Sobat Politik, mari kita masuk ke pembahasan pertama mengenai gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara senilai 125 miliar rupiah yang secara resmi diajukan ke pengadilan. Angka ini bukan sekedar nilai nominal acak, melainkan hasil kalkulasi hukum yang cermat dan tim advokasi penggugat. 1. Kerugian material negara meliputi akumulasi penggunaan gaji, tunjangan jabatan, biaya operasional,
hingga fasilitas negara yang diterima selama 10 tahun menjabat sebagai kepala negara. Jika syarat administratif utamanya tidak sah, maka pemanfaatan anggaran negara tersebut wajib dipertanyakan dan dikembalikan ke negara. 2. Kerugian moral marwah bangsa menyangkut harga diri, kerugian psikologis rakyat, serta kehormatan citra Indonesia di mata internasional karena dipimpin oleh pejabat dengan dokumen yang dipertanyakan keabsahannya. Majelis hukum yang memimpin persidangan menegaskan bahwa perkara ini menyangkut pilar-pilar konstitusi dan kepentingan umum. Oleh karena itu, hakim mengeluarkan penetapan resmi. Tergugat Bapak Joko Widodo diwajibkan hadir secara langsung atau prinsipal ke ruang sidang tanpa boleh diwakilkan. Beliau harus duduk dan bersumpah memberikan jawaban langsung atas keaslian dokumen fisiknya. Selain itu, sorotan tajam juga diarahkan kepada Kepolisian RI selaku tergugat 4 terkait status barang bukti dan dokumen yang disita agar tidak dijadikan alasan untuk menghindar dari pembuktian keterbukaan di persidangan. Sobat politik, bagian inilah yang paling ditunggu-tunggu. Kesaksian para saksi kunci di hadapan majelis hakim, termasuk saksi ahli dan mantan menteri kabinet, telah membeberkan 7 poin fakta hukum yang dinilai sangat menghentak. Yang pertama, ketidaksesuaian tanggal kelulusan akademik. Pada lembar dokumen tertulis tanggal kelulusan 15 Oktober 1985, padahal berdasarkan penelusuran kalender akademik UGM periode 1980 sampai 1990, wisuda resmi universitas hanya diselenggarakan pada bulan Maret dan Agustus. Bulan Oktober tidak pernah mencatat agenda yudisium atau wisuda besar. Berikut, duplikasi nomor induk mahasiswa atau NIM. Hasil verifikasi arsip menunjukkan bahwa NIM yang tertera pada ijazah tersebut diduga merupakan milik mahasiswa lain dari program studi berbeda yang telah lulus lebih awal. Berikut kejanggalan analisis tanda tangan. Uji komparasi tanda tangan DK saat itu, Profesor Sujarwo, menunjukkan perbedaan drastis pada lekukan, tekanan pena, dan bentuk karakter garis jika dibandingkan dengan dokumen arsip otentik UGM. Berikut uji ilmiah kertas tinta. Pemeriksaan fisik menunjukkan penggunaan jenis kertas bersertifikat pengaman dan tinta sintesis modern yang baru diproduksi secara massal oleh pabrik pada era 90-an hingga 2000-an, bukan spesifik kertas era 1985. Berikut anomali data digital server. Data historis kelulusan pada server pusat perguruan tinggi tercatat baru diunggah pada 14 Mei 2014, tepat 1 hari sebelum atau saat momentum penetapan calon presiden di KPU. Berikut ketidakadaan fisik dokumen asli yang transparan. Selama bertahun-tahun, dokumen asli tidak pernah ditunjukkan secara transparan di hadapan publik maupun uji forensik terbuka. Berikut kesaksian rekan angkatan atau prosedur skripsi. Kesaksian rekan-rekan angkatan 1981 Fakultas Kehutanan menyatakan tidak pernah mengenali keberadaan fisik yang bersangkutan saat perkuliahan maupun KKN,
Ditambah lagi dipertanyakan hukum mengenai kelulusan skripsi yang disinyalir tanpa tanda tangan pembimbing utama. Sobat politik, mari kita cermati konsekuensi hukum serta implikasi konstitusional yang sangat luas apabila gugatan ini terbukti sah di mata pengadilan. Yaitu 1. Berdasarkan azas hukum tata negara, jika keabsahan syarat administrasi utama batal demi hukum, maka seluruh undang-undang peraturan pemerintah hingga keputusan presiden yang ditandatangani selama 10 tahun berpotensi cacat hukum dan membutuhkan penataan ulang. Kedua, akuntabilitas keuangan negara. Kewajiban pengembalian seluruh fasilitas serta dana operasional yang telah diserap kembali ke kas negara. Ketiga, saksi pidana pemalsuan dokumen. Berdasarkan KUHP, tindakan memalsukan atau menggunakan dokumen autentik palsu merupakan kejahatan berat dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Keempat, presiden supremasi hukum. Kasus ini harus menjadi cermin bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sobat politik, tidak kalah menariknya publik dan netizen di seluruh penjuru tanah air turut menyuarakan aspirasinya secara kritis. Akun Musriadi Zakia mengatakan menyerukan agar aparat penegak hukum bersikap netral, independen, dan jujur demi mengembalikan kepercayaan rakyat. Akun Edin dan Listio menyatakan optimisme bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri melampaui segala kebohongan. Akun Tamri menegaskan bahwa di negara-negara maju hukum berdiri di atas segalanya tanpa memandang bulu atau jabatan. Mayoritas masyarakat Indonesia berharap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto penegakan hukum dapat berjalan seadil-adilnya tanpa dan transparan. Sobat politik, kebenaran adalah pilar utama dari sebuah bangsa yang besar. Mari kita kawal terus jalannya persidangan ini secara rasional, objektif, damai, dan tetap menjunjung tinggi atas ajas praduga tak bersalah. Bagaimana pendapat sobat politik sekalian mengenai perkembangan sidang ini? Tuliskan analisis dan pandangan kritis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sobat politik tidak ketinggalan berita-berita politik viral paling hangat dan terpercaya. Bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial Anda agar semakin banyak masyarakat yang melek hukum dan politik. Mari kita membacakan komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Teman kita Willis Phoenix memberikan komentar, siapapun yang terbukti merekayasa, menutupi, melindungi, dan membela kebohongan harus tuntut secara hukum yang tegak dan tegas. Teman kita Bima Prakoso memberikan komentar, ayo aparat penegak hukum harus benar-benar jujur dan adil dalam menegakkan hukum. Teman kita Negara Dagelan memberikan komentar, dari kasus ini membuktikan bahwa pejabat Konohan rata-rata SDM-nya paling rendah. Teman kita Masruk Biru memberikan komentar, yang menutupi kebohongan diusut dan diadili, termasuk pengacara polisi dan UGM terutama rektornya.
Teman kita Suyatson Yusono memberikan komentar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Teman kita Minghar Langgudu memberikan komentar, selamat untuk Roy Tifa, semoga Allah melindungimu dan memberimu umur panjang. Salam pemberani. Teman kita Akbar Budi Sastria memberikan komentar, habis Jokowi lanjut koreksi ijazah Gibran biar bersih sekalian. Teman kita Sumiono memberikan komentar, saya berharap para jaksa jujur, kalau benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah. Kalian adalah bertanggung jawab di akhirat, jangan mau disumpah dengan harta. Teman kita Zuhaidi memberikan komentar, semoga hancurlah segala kezaliman, kecurangan, kebohongan, serta keangkuhan yang membuat seluruh rakyat Indonesia yang tidak mencilat, memoles, mengambil muka, angguk-angguk, dan juga kedip-kedipan dalam melakukan kezaliman kepada rakyat Indonesia, walaupun tidak langsung. Teman kita Year 11 memberikan komentar, polisi takut sama Jokowi. Teman kita Rusba Rusli memberikan komentar, anaknya lagi itu yang wakil presiden, mungkin dia tidak tamat SMA, ayo tuntaskan semua. Teman kita Rusba Rusli memberikan komentar, amin ya Robin. Demikianlah teman-teman daripada teman-teman kita netizen yang memberikan komentar tentang cuplikan video ini. Mari kita kawal terus perjalanan daripada politik negara Republik Indonesia. Kita sebagai rakyat wajib kita ikut serta mengawal demokrasi dan terlebih-lebih memastikan kepastian demokrasi di masa yang akan datang. Salam NKRI, harga mati.